Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Di sebuah kota kecil yang sibuk, hiduplah seorang nenek pemulung bernama Mak Ina. Setiap hari, Mak Ina berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya, mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijual dan bertahan hidup. Meski hidupnya sederhana dan penuh tantangan, Mak Ina dikenal sebagai sosok yang baik hati dan penyayang. Suatu pagi yang cerah, ketika Mak Ina sedang menyusuri gang sempit di pinggiran kota, ia mendengar suara tangisan bayi. Awalnya, ia mengira itu hanya bayangan atau suara dari rumah-rumah di sekitar. Namun, suara itu semakin lama semakin jelas dan nyata. Dengan hati-hati, Mak Ina mengikuti suara tangisan tersebut dan menemukan sebuah keranjang kecil yang ditinggalkan di dekat tumpukan sampah. Dengan perasaan campur aduk antara cemas dan penasaran, Mak Ina mendekati keranjang itu dan menemukan seorang bayi mungil di dalamnya. Bayi tersebut terbungkus dengan kain yang sudah usang, namun tetap terlihat sehat. Tanpa ragu, Mak Ina mengangkat bayi itu dan mencoba menenangkannya. Bayi itu berhenti menangis begitu merasakan pelukan hangat dari Mak Ina. Mak Ina membawa bayi itu pulang ke rumahnya yang sederhana. Ia merawat bayi tersebut dengan penuh kasih sayang, memberikan makanan dan tempat tidur yang layak. Meski hidup serba kekurangan, Mak Ina merasa kehadiran bayi itu membawa kebahagiaan tersendiri dalam hidupnya. Kabar tentang Mak Ina yang menemukan bayi tersebar dengan cepat di sekitar lingkungan. Para tetangga yang sebelumnya acuh kini mulai memperhatikan dan membantu Mak Ina. Mereka memberikan bantuan berupa pakaian bayi, makanan, dan kebutuhan lainnya. Bahkan, ada seorang dokter yang rela memeriksa kesehatan bayi tersebut secara sukarela. Hari demi hari berlalu, bayi itu tumbuh dengan baik di bawah asuhan Mak Ina. Ia memberi nama bayi itu Aisyah, yang berarti hidup atau kehidupan. Mak Ina merasa bahwa Aisyah adalah anugerah dari Tuhan yang membawa harapan baru dalam hidupnya. Meskipun hidup tidak selalu mudah, Mak Ina dan Aisyah menjalani hari-hari dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di kota kecil itu, mengingatkan bahwa kebaikan dan cinta dapat datang dari tempat yang tidak terduga dan bahwa setiap kehidupan berharga dan layak diperjuangkan. Beberapa bulan telah berlalu sejak Mak Ina menemukan Aisyah. Kehadiran Aisyah membawa perubahan besar dalam hidup Mak Ina. Tidak hanya hatinya yang menjadi lebih penuh dengan cinta, tetapi kehidupannya pun mulai mendapat perhatian dari berbagai pihak. Suatu hari, ketika Mak Ina sedang bekerja di pasar, seorang wanita muda mendekatinya. Wanita itu bernama Sarah, seorang jurnalis dari kota besar yang mendengar tentang kisah Mak Ina dan Aisyah dari media sosial. Sarah tertarik untuk menulis artikel tentang kehidupan Mak Ina dan bayi yang ia temukan. "Bu, saya dengar cerita tentang ibu dan Aisyah. Bolehkah saya menulis tentang kalian?" tanya Sarah dengan lembut. Mak Ina tersenyum dan setuju. Ia merasa bahwa mungkin kisah mereka bisa memberikan inspirasi kepada orang lain. Sarah pun mulai menghabiskan waktu bersama Mak Ina, mengikuti kegiatannya sehari-hari, dan mengumpulkan cerita tentang perjuangan serta kebahagiaan mereka. Artikel yang ditulis Sarah menjadi viral di internet. Banyak orang yang tersentuh dengan kisah Mak Ina dan Aisyah. Donasi mulai mengalir dari berbagai penjuru, memberikan Mak Ina dukungan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga pakaian, makanan, dan mainan untuk Aisyah. Seiring berjalannya waktu, Mak Ina mulai membuka sebuah kios kecil di pasar dengan uang dari donasi yang ia terima. Ia menjual barang-barang bekas yang telah ia perbaiki, serta hasil kerajinan tangan yang ia buat sendiri. Kios tersebut menjadi sumber penghasilan tambahan bagi Mak Ina, sehingga ia tidak perlu terlalu bergantung pada hasil memulung lagi. Aisyah tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar. Setiap hari setelah pulang dari sekolah, ia membantu Mak Ina di kios. Hubungan mereka semakin erat,
dan Aisyah sangat menghormati dan mencintai neneknya yang telah menyelamatkan hidupnya. Suatu hari, seorang pengusaha kaya yang membaca artikel Sarah datang ke kios Mak Ina. Pengusaha tersebut, bernama Pak Budi, terkesan dengan kisah Mak Ina dan ingin menawarkan bantuan yang lebih besar. Ia menawarkan untuk membiayai pendidikan Aisyah hingga ke jenjang universitas dan membantu mengembangkan usaha kecil Mak Ina. Mak Ina awalnya ragu, tetapi setelah berdiskusi dengan Pak Budi dan Sarah, ia menerima tawaran tersebut dengan hati yang tulus. Dengan bantuan Pak Budi, kios Mak Ina berkembang menjadi toko kecil yang menjual berbagai macam barang dan kerajinan tangan. Kehidupan mereka pun semakin membaik. Tahun demi tahun berlalu, Aisyah tumbuh menjadi seorang wanita yang cerdas dan mandiri. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan prestasi gemilang dan kembali ke kotanya untuk membantu Mak Ina mengelola toko mereka. Aisyah juga aktif dalam kegiatan sosial, membantu anak-anak dan keluarga kurang mampu di lingkungan mereka. Kisah Mak Ina dan Aisyah menjadi legenda di kota kecil mereka. Mereka mengajarkan bahwa kebaikan hati dan kerja keras dapat mengubah hidup, dan bahwa kasih sayang dapat datang dari tempat yang tidak terduga. Mak Ina, yang dulu hanya seorang pemulung tua, kini menjadi simbol harapan dan inspirasi bagi banyak orang. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap kesulitan, selalu ada peluang untuk kebaikan dan perubahan positif. Mak Ina dan Aisyah adalah contoh nyata bahwa cinta dan dedikasi bisa mengubah dunia, satu langkah kecil pada satu waktu. Tahun-tahun berlalu, dan Aisyah yang kini telah menjadi seorang wanita dewasa dan sukses, memutuskan untuk melanjutkan legasi kebaikan Mak Ina dengan mendirikan sebuah yayasan sosial. Yayasan ini berfokus pada membantu anak-anak terlantar dan keluarga kurang mampu di kota kecil mereka. Aisyah menamai yayasan itu Harapan Mak Ina sebagai penghormatan kepada neneknya yang telah mengubah hidupnya. Dengan bantuan Sarah dan Pak Budi, Aisyah mulai menggalang dana dan menyusun program-program sosial yang akan dilaksanakan oleh yayasan. Program pertama yang mereka jalankan adalah menyediakan makanan gratis dan layanan kesehatan bagi anak-anak jalanan. Mereka juga membuka kelas-kelas pendidikan gratis untuk membantu anak-anak yang tidak bisa bersekolah. Mak Ina, meski sudah lanjut usia, tetap aktif berpartisipasi dalam kegiatan yayasan. Setiap pagi, ia datang ke pusat kegiatan yayasan untuk memberikan dukungan moral dan semangat kepada para anak-anak dan keluarga yang mereka bantu. Kehadiran Mak Ina menjadi inspirasi bagi banyak orang dan memberikan sentuhan personal yang membuat yayasan itu terasa seperti keluarga besar. Suatu hari, saat Aisyah sedang mempersiapkan sebuah acara besar untuk yayasan, ia menerima kabar dari seorang wanita muda bernama Lila. Lila adalah seorang ibu muda yang baru saja kehilangan suaminya dan sedang berjuang untuk menghidupi anaknya yang masih bayi. Dengan mata berkaca-kaca, Lila menceritakan kisah hidupnya kepada Aisyah dan meminta bantuan. Aisyah merasakan empati yang mendalam terhadap Lila. Ia teringat pada masa lalunya, ketika Mak Ina menyelamatkannya dari kehidupan yang penuh ketidakpastian. Tanpa ragu, Aisyah mengajak Lila untuk bergabung dengan yayasan dan menyediakan tempat tinggal sementara serta bantuan yang dibutuhkan. Kisah Lila dan anaknya menjadi awal dari banyak kisah baru yang dibantu oleh Yayasan Harapan Mak Ina. Setiap orang yang datang mencari bantuan tidak hanya mendapatkan dukungan materi, tetapi juga kasih sayang dan perhatian yang tulus dari Aisyah, Mak Ina, dan para relawan yayasan. Pada suatu malam, ketika Aisyah sedang duduk bersama Mak Ina di beranda rumah mereka, ia memikirkan perjalanan panjang yang telah mereka lalui. "Nek, terima kasih telah menyelamatkan aku. Tanpa nenek, aku tidak akan bisa melakukan semua ini," kata Aisyah dengan penuh rasa syukur. Mak Ina tersenyum dan memegang tangan Aisyah dengan lembut. "Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup nenek, Aisyah. Kamu telah membawa kebahagiaan dan harapan yang tidak pernah nenek bayangkan. Lanjutkan kebaikan ini, dan dunia akan menjadi tempat yang lebih baik." Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, Aisyah berjanji pada dirinya sendiri untuk terus memperjuangkan kebaikan dan membantu mereka yang membutuhkan. Kisah Mak Ina dan Aisyah menjadi bukti bahwa cinta dan kebaikan dapat mengubah dunia, bahkan dari tempat yang paling sederhana sekalipun. Yayasan Harapan Mak Ina
terus berkembang dan menyentuh kehidupan banyak orang. Aisyah dan Makina menjadi simbol harapan dan inspirasi bagi komunitas mereka, mengingatkan semua orang bahwa setiap perbuatan baik, sekecil apapun, memiliki kekuatan untuk mengubah hidup seseorang. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam setiap langkah kita, kebaikan hati dan kasih sayang memiliki dampak yang luar biasa. Aisyah dan Makina adalah contoh nyata bahwa cinta dapat menyembuhkan luka terdalam dan memberi harapan bagi mereka yang paling membutuhkannya.